Malam kedua ke-71, Syahrazad memulai sebuah kisah yang menyentuh hati, berputar pada tema cinta sejati dan kekuatan janji. Kali ini ia bercerita tentang Putri Zahra dan cincin kesetiaan. Kisah Putri Zahra dan cincin kesetiaan. Di sebuah kerajaan yang indah, hiduplah seorang putri bernama Zahra. Putri Zahra dikenal tak hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kelembutan hatinya dan keberanian dalam menghadapi segala tantangan. Ayahnya, Raja Imran, sangat menyayangi Zahra dan ingin memastikan bahwa putrinya kelak menikah dengan seorang pangeran yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Namun, Zahra memiliki sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh pelayannya yang setia. Sejak kecil, ia menyimpan sebuah cincin emas sederhana yang diberikan oleh seorang pemuda desa bernama Amir, teman masa kecilnya. Amir adalah seorang pemuda baik hati yang bekerja keras membantu ayahnya di ladang, dan pada suatu musim panas yang panas, ketika mereka masih kecil, Amir memberikan cincin itu kepada Zahra sebagai janji bahwa ia akan selalu ada untuknya. Meski mereka berasal dari dunia yang berbeda, Zahra menyimpan cincin itu dan hati yang selalu terikat pada Amir, yang menghilang beberapa tahun lalu tanpa kabar. Lamaran dari Pangeran Raya. Suatu hari, seorang pangeran dari kerajaan tetangga bernama Raya datang melamar Putri Zahra. Pangeran Raya terkenal kaya raya, tampan, dan memiliki pasukan yang kuat. Raja Imran melihat masa depan yang cerah untuk Zahra bersama Pangeran Raya, sangat berharap Zahra menerima lamarannya. Namun, Zahra merasa gelisah. Hatinya masih terikat pada janji yang ia buat dengan Amir, meskipun sudah bertahun-tahun berlalu tanpa kabar darinya. Zahra akhirnya memohon waktu kepada ayahnya sebelum menerima lamaran Pangeran Raya, berharap suatu keajaiban akan memberinya petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan. Pertemuan tak terduga. Pada suatu malam, saat Zahra duduk di taman istana, melihat cincin pemberian Amir yang selalu ia bawa, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Saat berbalik, ia mendapati seorang pemuda asing yang lusuh dan tampak kelelahan, dengan mata yang menyiratkan kerinduan dan kesedihan mendalam. Pemuda itu mengungkapkan bahwa dirinya adalah Amir. Amir menceritakan bahwa ia dipanggil oleh pamannya untuk bekerja di negeri yang jauh demi mengumpulkan kekayaan yang cukup agar bisa kembali dan melamar Zahra secara terhormat. Tahun-tahun penuh kerja keras dan penderitaan telah dilaluinya. Namun kenangan tentang janji mereka memberinya kekuatan untuk bertahan. Zahra merasa air matanya menetes mendengar cerita Amir. Mereka berdua duduk di taman, menceritakan kerinduan dan harapan yang selama ini mereka pendam. Amir tahu bahwa Zahra tengah dihadapkan dengan lamaran dari Pangeran Raya dan tak ingin menambah beban di hatinya. Dengan suara yang berat, Amir berkata, "Jika kau memilihnya, aku akan pergi dan menghapus janji ini dari hatiku. Tapi jika hatimu masih milikku, maka aku akan terus berjuang untuk membuatmu bahagia." Ujian. Zahra, yang kebingungan, memohon kepada ayahnya untuk memberinya waktu 3 hari sebelum membuat keputusan. Raja, meskipun enggan, menyetujui permintaan putrinya. Namun, pada malam pertama dari 3 hari itu, Pangeran Raya mendengar tentang pemuda asing yang berada di dekat istana. Dengan cemburu dan kemarahan, Pangeran Raya memerintahkan pengawal kerajaan untuk menangkap Amir dan membawanya ke tempat yang jauh dari kerajaan. Pagi berikutnya, Zahra menyadari bahwa Amir tidak lagi berada di taman istana. Ia merasa hatinya kosong dan yakin bahwa Amir diculik oleh suruhan Pangeran Raya. Dengan tekad yang kuat, Zahra memutuskan bahwa ia tidak bisa menerima lamaran dari seseorang yang tidak menghargai kebebasannya untuk memilih cintanya sendiri. Ia pun pergi menemui ayahnya dan mengungkapkan semuanya tentang janji dengan Amir, tentang kesetiaan yang mereka simpan, dan tentang perasaannya yang sesungguhnya. Raja Imran terkejut mendengar cerita Zahra, tetapi ia tersentuh oleh ketulusan putrinya. Setelah mendengar penuturan Zahra, Raja memerintahkan para pengawalnya untuk mencari Amir dan membawanya kembali ke istana. Hari-hari pencarian pun berlalu, dan Zahra menanti dengan hati yang penuh harap dan ketegangan. Pertemuan kembali dan keajaiban cincin. Akhirnya, di suatu pagi yang cerah, pengawal kerajaan menemukan Amir di hutan pinggiran desa. Ia kembali ke istana dengan tubuh lemah namun wajah penuh kebahagiaan, karena mengetahui bahwa Zahra telah memilihnya meski tanpa embel-embel kemewahan. Saat bertemu kembali, Zahra dan Amir berdiri di hadapan Raja Imran. Zahra mengeluarkan cincin sederhana yang pernah diberikan Amir padanya saat mereka masih kecil dan berkata, "Cincin ini adalah simbol dari janji kami. Sejak aku menerimanya,
hatiku selalu bersamamu, Amir." Melihat keteguhan hati Zahra, Raja Imran akhirnya merestui hubungan mereka, menyadari bahwa kebahagiaan Zahra tak tergantung pada kedudukan atau kekayaan. Pangeran Raya, yang mendengar keputusan raja, marah dan kembali ke kerajaannya dengan perasaan yang terluka. Namun, Raja Imran tak menyesali pilihannya, karena ia tahu bahwa kesetiaan dan cinta sejati Zahra dan Amir adalah harta paling berharga. Pernikahan yang berkah. Pada akhirnya, Zahra dan Amir menikah dalam sebuah upacara yang indah dan sederhana, dengan dihadiri oleh seluruh rakyat kerajaan. Keajaiban dari cinta mereka tersebar ke seluruh penjuru negeri, mengajarkan bahwa cinta sejati tak dapat digantikan oleh kekuasaan atau harta. Syahrazad menutup malam itu dengan pesan bahwa kesetiaan sejati adalah perhiasan hati yang tak ternilai, dan sebuah janji yang tulus mampu melampaui waktu serta jarak. Raja Syahriar, yang semakin tersentuh oleh kebijaksanaan Syahrazad, memutuskan untuk memberinya 1 malam lagi untuk mendengar kisah penuh keajaiban lainnya. Dan jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan like, dan isikan kisah dan tanggapan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.